Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi bersama Daily FT dengan saya Ajeng Rafika. Nah, kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi yang kemarin mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek Belmawa. Nah, kali ini kita harus kenalan dulu biar kita lebih akrab lagi. Oke, Kang Teteh, mangga silahkan diperkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agis Maulana dari Teknik Mesin Angkatan 2018. Saya sebagai ketua tim dari PPK Ormawa. Saya Kashfiar Hadini dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 2018 dan saya bagian dari tim PPK Ormawa. Nah, sedikit nih kita ngulik awal dulu ya. Sebenarnya PPIK Ormawa tuh apa? Kan karena kan program kalian itu kan penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa. Nah, itu tuh bisa dijelasin sedikit gak PPK Ormawa itu apa? Eh, Jadi PPK Ormawa itu suatu program yang dimana dilaksanakan oleh Belmawa, pembelajaran mahasiswa. Yang dimana program ini tuh biasanya ada setiap tahun. Seperti tahun kemarin dari Teknik Mesin sudah melaksanakan program dari PHP 2D. Nah, dan sudah beres juga di awal tahun ini, di awal tahun sekarang gitu. Nah, untuk kalian tahu nih informasi dari Kemendikbud gitu kan, lebih tepatnya. Ini tuh jatuhnya beasiswa atau apa? Pendanaan ini dapatnya? Eh, bukan, jadi bukan beasiswa, tapi kita juga pertamanya itu mengajukan proposal, yang dimana Oh. yang mengajukan proposalnya itu dari perguruan tinggi, dari universitas. Nah, nanti lampirannya ada dari subproposal dari setiap prodi, seperti itu. Oh, ini kok kalian kan ini kan dari jurusan yang berbeda gitu Ya. kan nih. Kan di teknik itu ada enam prodi gitu ya. Nah, kan ini dua yang menjadi satu. Kalian tuh bisa jadi combine jadi padu gini ya. Ini ada ketua, ada anggota. Itu gimana caranya gitu? Karena kan ilmunya beda-beda nih. Hal apa yang membuat jadi ya udah bareng gitu? Ya, dari PPK Ormawa ini tuh di panduannya ada sudah tertera di sana bahwasanya diperbolehkan dan diwajibkan untuk berkolaborasi dari setiap program studi ataupun dari setiap Ormawa yang ada di lingkungan universitas di sana. Makanya kami berinisiatif dan berinisiasi untuk menginformasikan kepada rekan-rekan yang ada di Ormawa yang lain untuk berkolaborasi dengan kami. Seperti itu. Kita juga berkolaborasi bukan hanya dengan hanya teknik informatika saja, tapi ada teknik informatika sama teknik lingkungan di sana gitu. Oh, berarti 3 jurusan Ya, ya 3 berarti yang jurusan. ada di Ormawa ini. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh tahu kemarin itu apa sih judul proposalnya? Untuk judul proposal sendiri, perintisan dan pengembangan rumah inovasi Desa Sariwangi sebagai pusat ide kreatif dalam pemecahan rekayasa ekonomi dan sumber daya manusia di sana. Oke, berarti kan itu sesuai dengan prodinya masing-masing lah ya. Nah, kira-kira yang memilih ini tetehnya atau akangnya itu tuh siapa? Apakah kalian mengajukan diri sendiri atau gimana? Kalau dari saya itu dapat informasi dari teman-teman teknik mesin untuk berkolaborasi. Jadi saya setuju dan ikut kemudian mengajak teman-teman dari teknik informatika lain bergabung. Oke, gitu. Kalau misalkan dari teknik informatika itu sumbangsinya tuh seperti apa gitu? Boleh diceritain nggak sedikit? Kami di bagian internet marketing atau pembangunan etalase virtual kalau di sekarang menggunakan website. Jadi sana produk-produk yang ada di Desa Sariwangi kita pasarkan melalui website. Jadi konsumen akan bisa langsung terhubung kepada para pengusaha atau penjual dari Desa Sariwangi secara langsung nanti lewat website. Oh gitu. Kalau dari teknik mesin sendiri, Kang? Kalau dari teknik mesin sendiri itu kan kita menemukan Desa Sariwangi itu mempunyai 4 potensi, seperti ada pembudidaya lele, petani bunga potong, pengrajin kayu dan bambu, dan pengolahan sampah. Nah, yang dimana dari 4 potensi ini kita bagi sesuai dengan keilmuan yang kita kolaborasi, seperti IF, seperti TL, seperti apa. Contohnya dari mesin kita untuk pembudidaya lele nih. Pada saat tahun kemarin kita telah melaksanakan di PP2D di Desa Ciparai. Kita menerapkan teknologi nanobubble food spray. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat masa panen di sana. Nah, sekarang juga kita terapkan lagi. Yang kedua untuk petani bunga potong di sana kita bunganya itu diawetkan. Jadi bisa menghasilkan nilai jual yang naik gitu.
Yang ketiga itu untuk pengrajin kayu dan bambu. Nah, di Oh. sana kita bisa menerapkan teknologi Jet and Picture, yang dimana teknologi itu keilmuan dari teknik mesin sendiri. Dan untuk pengolahan sampah, nah Mm-mm. itu dari teknik lingkungan. Nanti kita olah sampah itu sehingga Berarti jadi menghasilkan. satu Nah, gitu. seperti itu. Oh gitu. Nih kira-kira proposal dari awal sampai akhir sampai beres gitu Iya. Kang Teh, ini tuh butuh berapa lama gitu? Untuk penyusunan proposal, tahap pertama kita survei dulu ke Desa Sariwangi. Kita berkoordinasi dengan perangkat desa dan para pelaku UMKM tadi yang ada 4 itu. Kita bahwasannya kita menginformasikan bahwasannya akan ada kegiatan yang dimana untuk mengembangkan potensi dari desanya tersebut gitu. Seperti itu. Untuk penggarapan dari proposal tersendiri kita membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk menyelesaikan 3 proposal minggu tersebut. dari proses dari berarti awal tuh survei Survei. dulu gitu ya, Iya, betul. sampai akhir. Kira-kira nih yang kenapa pasti semua bertanya-tanya kenapa harus Desa Sariwangi? Kenapa harus Desa Sariwangi? Iya betul. Pertama karena emang berpotensi ya di sana desa itu untuk dikembangkan. Kedua dari requirement para pengusahanya, mereka kesulitan untuk memasarkan produk. Jadi saya dan rekan saya yang berposisi sebagai mahasiswa teknik informatika, disitulah memberikan sumbangsi untuk membangun etalase virtual itu. Nah, ada lagi nih, kenapa memilih penelitian, perintisan dan pengembangan rumah inovasi sebagai pusat ide kreatif? Jadi kenapa kita mencantumkan judul seperti itu? Kami juga mengambil topiknya itu rumah inovasi, yang dimana kekurangannya dari Desa Sariwangi itu untuk para pelaku UMKM itu tidak adanya tempat sebagai curah pendapat untuk beradu gagasan ataupun sharing perihal tentang para pelaku potensi UMKM tersebut. Sehingga kami berinisiasi untuk membuatkan rumah inovasi tersebut. Nanti di dalam rumah inovasi tersebut, nanti para pelaku 4 UMKM tersebut tuh ada di sana, seperti produknya secara fisik maupun secara virtual nanti, seperti itu. Intinya mah untuk mewadahi gitu ya, karena di Desa Sariwangi mungkin tidak belum ada dikembangkan dengan baik. Mungkin kurang berkembang. Makanya dengan adanya ini nih kalian wakil-wakil mahasiswa berprestasi bisa merealisasikan. Oke. Selain itu nih, ada nggak sih prospek lain untuk kedepannya, misalkan desanya dapat dijadikan objek penelitian ataupun nanti kalian akan kesana lagi untuk entah kalian untuk silaturahmi lagi atau untuk apapun gitu? Apa ada rencana ke depan nggak sih? Ada. Ini kan program ini kita mempunyai durasi waktu sampai 6 bulan. Nanti kalau misalkan ada lagi program dari Belmawa ini, nanti kita mengajukan proposal juga untuk menindaklanjuti program yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Seperti itu. Boleh nanya nggak nih, kan ini ada teknik mesin, ada teknik informatika, ada hambatan nggak? Aduh kesulitan nih. Misalkan ketika kalian udah di Desa Sariwangi, terus langsung kan tuh ya bahasa Sundanya mah prung lah gitu ke tempatnya gitu. Ada kesulitan nggak sih itu buat teteh sama akangnya? Kalau untuk kami anak teknik informatika ya, kalau bahasa istilahnya kebutuhan konsumen deh dalam membangun website. Yang kita pikirkan itu adalah gimana website ini benar-benar terpakai dan bisa dioperasikan oleh para pelaku usaha gitu. Nah di situ kita bertanya hal apa yang mereka butuhkan. Ternyata mereka juga sedikit sulit menjelaskan. Kemudian akhirnya kita coba membuat seperti prototype website sederhana dulu, kemudian nanti baru mereka menjelaskan, oh kami maunya begini. Jadi kesulitannya tuh palingan di komunikasi. Jadi karena kesulitan di komunikasi, kita bikin dulu sedikit cuplikan produknya, nanti mereka akan eksplorasi sendiri dan menjelaskan sendiri lagi kepada kita. Karena dari masyarakatnya juga susah ya, gimana ya, kadang memang di hati udah ada tapi ngejelasin di mulutnya itu yang jadi susah gitu teman-teman. Bener banget gitu. Ya paham. Kalau dari teknik mesin sendiri ada hambatannya kah? Pada saat tahap kita berkoordinasi dengan perangkat desa, memang terjadi sesuatu yang memang miskomunikasi lah antara kita dengan
perangkat desa ataupun para pelaku UMKM gitu. Nah, tapi kita juga berinisiasi. Kita ke Desa Sariwangi itu kan mempunyai kepala desa yang dimana ya kita harus juga berkoordinasi dengan perangkat desa sana sebelum kita berkoordinasi dengan para pelaku UMKM tersebut, seperti itu. Berarti nggak mudah juga gitu ya, betul. Iya. sampai akhirnya sudah selesai gitu ya. Kemarin sudah selesai, apa nanti akan kembali lagi Akan untuk selama ada- 6 bulan ini? ada kemungkinan balik lagi ke Kemungkinan desa. balik lagi, Ya, berarti balik harus lagi. tetap Akan dipantau terus, Ya, terus ya. dipantau terus. Oh gitu. Nah, kalian selama ini kan runtutan nih aktivitas ke Desa Sariwangi. Ada nggak sih manfaat untuk kalian pribadi gitu? Kayak misalkan, oh gini ya ternyata ke masyarakat itu, oh gimana ya, oh ternyata teori yang udah dapet di kampus ternyata bisa diimplementasikan gitu. Jadi manfaat untuk kalian tuh apa sih sebenarnya gitu? Kalau manfaat untuk saya sendiri sebagai mahasiswa teknik mesin, jadi bisa mengaplikasikan keilmuan saya di keilmuan teknik mesin ke masyarakat untuk berguna kepada masyarakat. Yang pertama, yang kedua itu untuk melatih soft skill saya. Selama di kampus ya belajar gitu ya, saya terapkan oleh di masyarakat, mulai dari cara saya berkomunikasi, cara bersosialisasi, cara manage dari masyarakat tersebut, seperti itu. Karena kan kalau misalkan nggak melulu ya teknik mesin disangkanya dari belakang layar aja, orang kan Betul. stigmanya udah kayak gitu kan. Betul. Padahal kan harus kayak alat apapun ya harus dikomunikasiin Betul. lagi gitu. Kalau untuk tetehnya? Sejauh ini sama Mm-mm. seperti Kang Aziz, Mm-mm. kita mencari tahu kebutuhan user tuh hanya melalui teori, jurnal, buku dan segala referensi. Tapi ternyata ketika kita sudah di lapangan justru itu lebih sulit dikomunikasikan karena penduduk desa itu tidak seperti kita mahasiswa yang terdigitalisasi. Mereka bahkan untuk mengelola website aja masih kesusahan. Mungkin kayak handphone aja mungkin mereka terbatas kali ya, Iya. atau memang semua sudah megang Android atau iOS atau segala macam. Mereka bilang untuk penggunaan aplikasi baru WhatsApp itu pun tidak semua punya kata mereka kayak gitu. Berarti memang kasarnya mah untuk ya udah komunikasi gitu, jadi ke Komunikasi website aja. segala macam. Belum. Oh gitu. Jadi di situ yang diarahkan untuk mengenal itu, mengelola itu nanti. Oke. Nah, dari kampus terus kalian ke Desa Sariwangi, ada nggak sih pengalaman, entah pengalaman lucu ataupun pengalaman buruk sekalipun, ataupun pengalaman yang membuat kalian aduh kayaknya ngena banget gitu untuk kalian gitu, ada nggak sih? Kalau saya pribadi mengena ya karena kita berkomunikasi dengan orang awam yang tidak mengenal dunia digital gitu. Oh jadinya kayak ternyata. Jadi saya berpikir tidak cukup kita menjadi seorang developer atau programmer, tapi gimana kita mengajarkan digitalization itu kepada masyarakat desa gitu. Itu karena yang susah itu kadang kan membagi ilmunya ya. Iya, Nah itu yang makanya membuat jadi mereka PR. paham. Benar. Kita kan pakai bahasa jurusan ya. Jadi kalau ketika pakai ke bahasa masyarakat itu harus diringankan bahasanya. Iya, makanya nih kayak tadi kalian nyebut harus segala macam, apalagi orang awam, apalagi kan ini yang kita yang nonton kan nggak hanya engineers fakultas teknik gitu kan, pasti ada orang umum juga. Nah ini bahasa ini tuh apa gitu, kadang ada yang aduh ini apa, berarti kan harus diterapin ke bahasa ya, masyarakat harus tahu gitu. Mungkin itu PR-nya kali ya yang nanya. Iya. Sama mungkin ngeliat ini kali ya, kemarin kan kasarnya digitalisasi itu belum merata, mungkin itu yang jadi kayak oh iya ternyata ada yang lebih ini lagi gitu ya. Oke. Kalau Akang sendiri? Kalau dari saya sendiri tuh seperti ada hal-hal kelucuan ya gitu. Pada saat kita berangkat survei ke sana, kita kan kumpul dulu di kampus, kita ke sana bareng-bareng sama dosen pakai motor. Pakai motor bagi Iya, pakai surveinya. motor Oke. biar seru lah gitu kan, sama dosen juga ya. Kebetulan ini udah ngalor ngidul, Desa Sariwangi itu di mana, Kang? Ya, di Desa Sariwangi itu di Kecamatan Porongpong. Oh, Tepatnya di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Iya. Barat. Nah, itu hal lucu apa tuh yang dapat? Ya di jalan gitu ada teman pakai motor, banyak ya meletus gitu. Kayak kempes kayak gitu-gitu, ya udah ya ada aja. Ya udah kita nungguin gitu. Kalau sampai di desanya tuh pas lagi praktek segala macamnya ada hal lucu nggak? Ya. Biasanya kan kayak gitu ada yang
aya wae gitu kan, bahasa Sundanya mah aya wae, ada aja Ya pasti ada, gitu. emang ada, Mm-mm. tapi baru sedikit lah karena kan kita juga mau pada tahap proses program berjalan gitu. Mm-mm. Mungkin belum lama juga gitu. Mm-mm. Kalau dari masyarakat sendiri ada yang kaget gak? Ih, ini teh apa gitu-gitu, ada yang bener-bener awam nggak? Ada ketika saya dan Mm-mm. teman-teman survei kepada petani bunga di sana Mm. kan mereka juga tahu ya bunga itu seperti apa. Mm-mm. Nah kita pengen mengaplikasikan teknologi pengawetan bunga. Dia tuh Bunga kaget, asli iya Bu, diawetin? diawetin. Jadi Bunga mawar. Oh, diawetin bisa bertahan sampai 1 tahun bisa oh itu bertahannya. bisa, itu Iya ada, bisa. ada ininya. Gitu. Kita juga sudah terdaftar teknologi itu tuh di HAKI, di Haki gitu. Hak itu apa Kang? Nih kan kita Hak nggak kekayaan, semua orang tahu oke. nih. Hak kekayaan intelektual di sana. Jadi Gitu. udah ada paten lah gitu kan di sana. Mhm. Kita mengaplikasikan lah di petani bunga, pengawetan bunga di sana gitu. Ya mungkin jadi masyarakat di sana mungkin mikirnya ya udah kalau bunga asli diawetin gimana, paling layu gitu kan. Iya. Paling kayak bunga gini doang ya kan, Iya. yang bunga plastik ya udah Ya, awet gitu. gitu. Kalau bunga kayak gitu gimana ya, makanya jadi mungkin merekanya kaget kali ya, Iya. ada shock culture Iya. juga mungkin. Iya. Masyarakat juga kaget. Emang cina ada jurusan apa? Saya mesin kok bisa sih cina mesin bisa mengawetan bunga kayak gini bisa Pak gitu. Karena memang dari dosen kami kan ada yang mendapatkan hibah seperti itu. Oh gitu. Yang patennya itu dari dosen kami dari mesin gitu. Oh gitu. Seperti Boleh itu. di-spill sedikit siapa bapak dosennya? Ya. Kali aja nonton. Ada lah gitu dari dosen teknik mesin. Oh oke. Dari- Gitu. Nih kan berarti di Fakultas Teknik tuh udah berapa tahun kalian kuliah? Tahun keempat. Tahun keempat. Iya. Berarti sudah mau semester akhir nih ya, menjelang semester akhir. semester Hiruk akhir. pikuk mahasiswa baheula lah bahasa Sundanya gitu kan. Ada nggak sih kesan-kesan kalian itu selama kuliah di Fakultas Teknik Unpas? Boleh diceritain sedikit? Kalau untuk kesan dan pesan ya bersyukur, Bersyukur. sangat bersyukur karena saya merasa dulu ya biasa aja masuk sebagai maba dan saya nggak tahu bakal berkecimpung dan berkolaborasi dengan jurusan yang punya insight berbeda dari saya gitu. Jadi gitu. dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, dikenalkan. Mungkin yang membuat jadi merasa bersyukur karena kadang nggak sesuai sama apa yang kita pengen ya. Tapi itu terbaik. Ternyata itu yang terbaik. Emang kadang Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan dibanding apa yang kita pengen. Bener banget. Kalau Akang sendiri? Kalau saya tuh kesan dan pesannya itu teringat pada saat sebelum adanya COVID, sebelumnya. Sebelum adanya COVID. Ya. Oh tapi kalian kan sempat ngerasain kampus kan ada, ya? sempat Ngerasain kan ya sebelum akhirnya COVID nih 2 Ya. tahun. Aduh. Hal apa tuh kalau di kampus? Praktikum sih. Praktikum kita kan pada saat tingkat 1 ada ya praktikum gambar teknik di sana. Di sana kan di lab saya di bawah ya, di basement gitu. Ya kalau teknik mesin di Ya, bawah ya. Bareng-bareng sama temen gitu, sampai tidur di kosan bareng gitu buat besok asistensi, praktikumnya bareng segala macem gitu. Sedikit untuk terakhir penutupan untuk adik-adik dan apa ya yang mau masuk Fakultas Teknik nih, ada ajakan gak sih dari kalian berdua ataupun apa ya kasarnya janganlah gitu ya buat adik-adik, boleh dipersilahkan gitu. Kalau dari saya buat adik-adik dari SMA ataupun SMK yang berminat gabung di Fakultas Teknik, ayo kita bergabung, kita belajar di sini sama-sama. Jangan takut dengan mindset orang-orang di luar kalau teknik itu keras. Memang keras, tapi kerasnya kita lebih kepada pola pikir seperti itu. Kita dituntut untuk secara profesional harus tepat waktu. Bagaimana kita memanage tim, bagaimana kita memanage orang seperti itu. Mari bergabung dengan Fakultas Teknik. Teteh? Teknik itu tidak hanya sekedar praktikum ya, Oh, tapi gitu. juga pertama self improvement dan self management gitu. Karena teknik itu walaupun praktikum, praktis diri sendiri untuk lingkungan itu juga penting. Jadi ada di jurusan teknik ini. Terakhir nih, banyak orang yang menganggap teknik itu kaku segala macam. Buat kalian itu sesuai atau enggak? Yes atau tidak? Tidak.
Tidak. Berikan alasan. Satu alasan kuat. Kenapa? Karena menurut saya dari teknik itu, apalagi teknik mesin ya, Ya. mempunyai sarkas solidity forever. Ya, di sana itu kan kita untuk solid gitu, belajar untuk solid, bagaimana kita menjadi seseorang yang memang bisa menjadi pribadi yang memang berdikari gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya salah sih, tidak benar seperti itu. Nah, tidak benar berarti buat yang ngomong teknik kaku itu nggak benar. Ternyata buktinya. Itu saja penutupannya dari Akang Teteh. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.